Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Amin. Pagi ini saya sudah berada di Bogor, tepatnya di kawasan Heritage Pecinan Surya Kencana. Kawasan ini sudah berumur sangat tua. Bahkan keberadaan orang-orang Tionghoa di sini yang membaur dengan warga lokal sudah ada sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gustav Baron van Imhoff, datang ke sini dan menamakan kota ini sebagai Buitenzorg di tahun 1744. Buitenzorg memiliki arti sebagai kota yang damai dan tenang. Kawasan Pecinan Surya Kencana atau yang populer disingkat Surken terkenal sebagai salah satu pusat kuliner legendaris kota hujan ini. Namun, dalam episode kali ini saya akan mengunjungi Pasar Pedatin terlebih dahulu ya. Pasar Pedati adalah sebuah pasar tumpah yang berjualan di kedua sisi Jalan Pedati Surken yang oleh Pemkot Bogor direncanakan akan dipindah lokasinya ke Pasar Bogor Surya Kencana yang ada di seberang jalan. Namun, rencana itu rupanya tertunda karena pandemi melanda selama 2 tahun terakhir. Dan sampai hari ini, pasar tradisional Pedati yang ramai dan menjadi salah satu rujukan pertama warga Bogor, terutama yang tinggal di sekitar Jalan Surya Kencana, untuk belanja aneka keperluan. Karena barang di sini terbilang murah, dan buah serta sayurnya pun masih segar-segar. Jalan Pedati tidak jauh dari Lawang atau gerbang Surya Kencana yang tadi kita lewati. Lokasinya ada di kanan jalan, tepat di seberang Pasar Plaza Bogor. Nah, di depan itulah mulut Jalan Pedati. Tiba di mulut Pasar Pedati, kita langsung disambut tukang jengkol. Walau berbau khas dan banyak orang tidak suka dengan baunya, namun jengkol menjadi makanan favorit banyak orang. Jengkol di sini bagus-bagus dan tua-tua. Kulitnya tidak lagi mengkilat dan sudah pecah-pecah. Harganya pun sedang murah. Saat saya kesini, 1 kilo cuma dihargai Rp12.000. Bagi penyuka jengkol, ini adalah surga, momen terindah. Pemkot Bogor sebenarnya sudah melarang para pedagang menggelar lapaknya di atas trotoar. Bahkan diancam denda maksimal Rp10 juta. Karena sebenarnya memang fungsi trotoar adalah buat jalur pedestrian, haknya para pejalan kaki, bukan untuk orang berjualan. Namun, seperti di daerah lainnya di negeri ini, tetap saja para pedagang menggunakan trotoar untuk menggelar lapaknya. Dan di beberapa bagian bahkan dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Ya, itulah faktanya.
Pemkot Bogor kabarnya juga masih menggodok formula yang tepat untuk bisa membebaskan, dalam tanda kutip, trotoar jalan Pedati ini dari lapak-lapak para pedagang. Rencana relokasi para pedagang ke Pasar Bogor Surya Kencana juga bukan tanpa masalah. Karena di pasar itu hanya mampu menampung 600-an pedagang. Sedangkan jumlah total pedagang di Jalan Pedati ini karena ada 2 shift, malam dan siang, berjumlah 1000-an. Jelas, Pasar Bogor tidak bisa menampung semuanya. Tujuan dari penataan kembali Jalan Surya Kencana dan juga Jalan Pedati dan jalan lain di sekitarnya, selain untuk mengembalikan fungsi trotoar yang asli, juga untuk menjadikan kawasan heritage Surya Kencana sebagai kawasan wisata kuliner dan kerajinan utama di Bogor. Kawasan pecinan Surya Kencana ini memang sudah lama dikenal sebagai kawasan wisata kuliner dan heritage Kota Hujan. Namun, memang penataannya masih harus ditingkatkan. Sepanjang Jalan Pedati ini, kalau kita perhatikan secara seksama, akan terlihat sejumlah ornamen atau hiasan khas pecinan, seperti adanya ornamen lampion merah dan lainnya. Ini menjadi tanda jika Jalan Pedati memang masih termasuk kawasan pecinan Surya Kencana. Teman-teman, jika sedang mengunjungi Bogor, tidak ada salahnya berbelanja di Pasar Pedati ini. Di sini tidak hanya menjual buah-buahan dan sayuran yang masih segar dengan harga murah, tapi juga aneka rimpang untuk bumbu atau obat yang juga masih terlihat baru, ikan-ikanan, daging ayam, dan juga pernak-pernik khas pasar tradisional lainnya. Bagi yang membawa kendaraan roda 4, bisa parkir di sekitar Lawang Surya Kencana atau di parkiran Pasar Plaza Bogor. Sedangkan yang membawa kendaraan roda 2 lebih banyak lagi pilihan, karena roda 2 bisa masuk menelusuri Jalan Pedati ini walau harus berhati-hati. Dan bagi yang hobi berjalan kaki naik turun kendaraan umum, ini juga enak, karena letak Pasar Pedati bisa dijangkau dengan banyak kendaraan umum di Kota Bogor. Nah, teman-teman, bagi yang belum subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik yang ada. Nanti, saya akan lebih jauh mengeksplor kawasan heritage Surya Kencana ini, termasuk kampung-kampungnya, dan juga lokasi kawasan Surya Kencana yang merupakan benteng alami, karena diapit 2 ngarai yang cukup dalam di sisi barat dan timur. Oh ya, orang-orang Tionghoa yang tinggal di sini, nenek buyutnya dulu tinggal di Batavia loh. Namun karena terjadi tragedi geger pecinan di tahun 1740, di mana puluhan, bahkan ada yang bilang ratusan orang Cina dibantai pemerintah Hindia Belanda semasa Gubernur Jenderal Adrian Falkenir, maka kawasan ini dulu menjadi salah satu tempat pelarian bagi yang menyelamatkan diri. Menarik bukan?